Robert Boyle adalah seorang fisikawan asal Inggris sekitar abad ke-17. Meneliti hubungan antar tekanan dan volume untuk gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Berdasarkan percobaannya, Boyle mendapat dua kesimpulan, yaitu 1. Jika tekanan diperbesar, volume udara semakin kecil, tetapi hasil kali tekanan dengan volume harganya selalu konstan. 2. Jika tekanan dinaikkan 2 kali tekanan semula, maka volume gas menjadi setengah volume mula-mula. Jika volume menjadi volume mula-mula, maka tekanannya naik 3. Bunyi hukum Boyle. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Boyle menyampaikan pernyataan yang dikenal dengan nama hukum Boyle, yaitu pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Rumus hukum Boyle secara matematis, hukum Boyle dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. P kali V sama dengan konstan, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Keterangan P sama dengan tekanan PA. V adalah volume. Contoh penerapan hukum Boyle yaitu jarum suntik merupakan contoh penerapan hukum Boyle yang paling sederhana. Ketika batang penutup ditarik, maka akan menambah volume ruang dalam tabung jarum suntik. Jika volume bertambah, maka otomatis tekanan akan berkurang. Akibatnya, jarum akan menarik sesuatu, cairan atau gas, untuk mengisi kekosongan tersebut supaya mencapai tekanan yang sama. 2. Cat semprot memanfaatkan hukum Boyle dalam prinsip kerjanya. Dalam kalengnya terdiri dari dua jenis zat, yaitu cat dan suatu gas bertekanan tinggi. Sebelum digunakan, kaleng semprot dikocok terlebih dulu supaya cat dan gas menyatu. Ketika lubang terbuka, maka secara otomatis gas dan cat akan tersemprot keluar karena tekanan dalam kaleng sangat tinggi dibanding di luar kaleng. Tempelkan 2 buah tutup botol dengan menggunakan lem tembak. Lubangi tutup botol sudah ditempel 1 lubang dan tutup botol lainnya 2 lubang sesuai dengan diameter sedotan. Sambungkan kedua sedotan supaya dapat mengalirkan air ke atas. Masukkan sedotan ke tutup botol yang sudah dilubangi tadi. Lalu rekatkan dengan lem tembak agar tidak bocor. Lalu pasang kedua botol dengan tutupnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, di tutup botol ini dimasukkan 2 sedotan. Sedotan pertama mencapai ujung dalam botol dan sedotan kedua mencapai ujung bagian luar botol. Pastikan sudah diberi lem tembak pada kedua sisi. Kemudian, rekatkan sedotan dengan lem tembak agar tidak bocor. Setelah itu, pasangkan botol dengan tutupnya. Isi botol tengah dengan air sampai batas sedotan yang terhubung dengan botol samping. Kemudian tuangkan air pada mulut botol. Nah, pada beberapa saat kemudian, air akan keluar dari sedotan paling atas, atau airnya akan memancur ke atas. Nah, hasilnya sangat memuaskan kan guys, jadi bisa dicoba. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan, saat air mengalir ke bawah, volume udara di botol bagian atas bertambah besar. Hal itu berarti ketika volume udara dalam botol A bertambah, maka tekanan udaranya akan mengecil dan sebaliknya. Juga karena terdapat perbedaan tekanan udara pada botol bagian atas dengan tekanan udara di atas permukaan air dalam botol B. Air dalam botol B akan mengalir ke botol A, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Boyle yang menyatakan bahwa pada suhu tetap, volume udara berbanding terbalik dengan tekanannya dalam ruang tertutup. Jadi saran kami adalah, dalam pembuatan proyek fisika ini, masih terdapat beberapa kendala yang seharusnya bisa dicegah apabila dapat disadari lebih awal.
Seperti perlubangan pada botol, kami menggunakan paku yang dipanaskan. Seharusnya kami menggunakan solder agar mempermudah untuk melubangi. Sehingga kami menyarankan jika kalian ingin membuat air mancur sederhana ini, dapat menggunakan solder karena menggunakan paku yang dipanaskan memakan waktu yang lebih lama.